nanti Kemis datang, aku mau buat syukuran. Syukuran apa Buya? Udah datang aja. Tahu-tahu bikin syukuran cukup gede tuh, bangsa 200-300 orang yang ada yang datang. Di Masjid Al-Azhar itu? Di Masjid Al-Azhar. Terus tahu di situ rupanya diumumkan. Mulai hari ini saya angkat si Yusuf sebagai anak ideologisku. Buya Hamka mengatakan itu? Dan aku berikan nama dia Hamka di belakang. Jadi Muhammad Yusuf, tadinya Muhammad Yusuf nama Islam saya. Jadi Muhammad Yusuf Hamka. Wah, saya luar biasa. Nangis nggak tuh saat itu? Nangis saya. Ini kalau kisah spiritualnya Pak Yusuf sampai akhirnya mualaf, gimana itu Pak? Itu cukup lama. Saya tuh di Hitan umur 17. Oh iya. Saya udah mau masuk Islam di Samarinda. Itu teman-teman waktu itu semua orang-orang Samarinda kan Muslim semua. Terus Hitan di dokter katanya. Saya ikut di Hitan di dokter 17. Terus saya kepengen masuk Islam, tapi saya nggak tahu salurannya di mana sih gitu ya. Iya. Nggak berani. Akhirnya begitu umur 24 saya lihat majalah bahwa ada seorang pengusaha masuk Islam di Al-Azhar. Al-Azhar di Singamangaraja, Jakarta. Oh iya. Terus saya bilang, saya ajak teman saya waktu itu Pak Sudrajat itu dari gerakan pembauran bangsa Bakum PKB. Jat, saya bilang, saya mau tanya-tanya soal Islam dong nih, saya baca di majalah bahwa ada tempat masuk Islam di Al-Azhar. Oh ya udah, aku anterin. Nah, ketemulah sekretaris Al-Azhar waktu itu, Ustadz Jaini. Ustadz Jaini akhirnya langsung, ayo tunggu sebentar, kita ke rumah. Rumah siapa saya bilang? Enggak, rumah ketua. Oh, rumah ketua. Oh, nggak taunya rumahnya Buya Hamka, saya bilang. Orang hebat kan. Tahun berapa itu, Pak Yusuf itu? Sekitar tahun berapa itu? 81 apa 82. Langsung 81. Dibawa ke rumahnya Pak Buya Hamka itu? 81. Terus, saya ketemu Buya. Kenapa nak? Katanya. Saya mau masuk Islam Buya. Terus, hari ini aja. Loh, kok hari ini? Saya kan harus belajar dulu. Enggak, hari ini. Saya bilang, dalam hati kok maksa ya? Gitu. Maaf Buya, emang nggak boleh besok. Kenapa maksa gitu? Terus saya bilang, nah bukan begitu. Masuk Islam kalau sudah niat, langsung laksanakan. Tapi saya nggak bisa baca. Saya bilang, udah saya tuntun. Kenapa sih Buya nggak besok aja? Jangan. Kalau kau pulang, mati sebagai non-muslim, dosanya Buya yang tanggung. Oh, saat itu disampaikan karena seperti kamu itu? udah menyampaikan kepada Buya. Dan Buya tidak segera mengislamkan kamu mati sebagai, misalnya kalau ada musibah atau apa, meninggal secara non-muslim atau kafir katanya, dosanya Buya katanya. Oh, oke, make sense. Terus saya bilang, Buya, saya nggak ini, ikutin aja saya, 2 kalimat syahadat. Saya bilang, tulis dulu ya. Nggak usah, gampang kok. Ayo, sini salaman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah katanya. Sekali langsung sah itu? Iya, saya bisa ngikutin. Emang udah teman saya banyak muslim sih dari itu. Langsung sah. Udah saya pulang, saya terus ikut BP7 kalau nggak salah tuh. Waktu itu BP7 tuh. Atau hari Senin itu dipanggil. Waktu itu pakai Starco tuh. Dari kantor saya bilang, dicari telepon supaya datang ke Al-Azhar. Habis BP7 saya langsung ke Al-Azhar. Itu Senin. Terus Buya bilang, nanti Kemis datang, aku mau buat syukuran. Syukuran apa Buya? Udah datang aja. Tahu-tahu bikin syukuran cukup gede tuh, bangsa 200-300 orang yang ada yang datang. Di Masjid Al-Azhar itu? Di Masjid Al-Azhar. Tahu-tahu di situ rupanya diumumkan. Mulai hari ini saya angkat si Yusuf sebagai anak ideologisku. Buya Hamka mengatakan itu? Dan aku berikan nama dia Hamka di belakang. Jadi Muhammad Yusuf, tadinya Muhammad Yusuf nama Islam saya. Jadi Muhammad Yusuf Hamka. Wah, saya luar biasa. Nangis nggak tuh saat itu? Nangis saya. Terus dikasih cincin sama Buya Beli Safir. Saya digrafir. Ini buat kamu. Saya bilang, ini kalau bukan gerak Allah, dari mana? Tahu-tahu kagak minta, mau diangkat anak, tahu-tahu diangkat anak. Tapi emang beliau tuh karismatik dan saya rasa mungkin manusia setengah nabi lah itu ibaratnya. Karena beliau bisa melihat apa yang kita tidak tahu. Dan saya dulu kan apaan kayak gelandangan juga, saya kagak ngerti apa-apa. Gelandangan juga. Dan cuman pesan beliau hari itu, kau harus sebarkan siar Islam, mengharumkan nama Islam, dan sebarkan kepada komunitasmu, terutama orang-orang Tionghoa, dan ajaklah mereka kembali
supaya kembali ke agama leluhur mereka, yaitu Islam. Oh, dulu Islam? Iya, dulu sebelum zaman komunisme, menurut Buya Hamka, orang Tionghoa itu banyak kan beragama Islam. Oh. Makanya ada hadis waktu itu ke Nabi juga udah ke sana. Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Iya. Kenapa nggak ke negeri Arab, nggak ke negeri mana-mana atau ke Amerika? Kenapa nggak ke Indonesia? Jadi makanya, oh saya bilang, make sense juga Buya bilang. Siap Buya. Nah, akhirnya saya banyak pengislaman. Saya pengislaman udah ada ribuan orang kali. Saya islamin teman-teman saya ceritain. Jadi saya cerita bagaimana Islam. Jadi berdakwah dengan bahasa saya, nggak pakai bahasa Arab nih. Saya pakai bahasa Indonesia, bahasa kampung saya lah. Saya pakai kayak keseharian lah. Iya, gitu gayanya anak kampung bagaimana kan saya cerita. Rupanya menarik kepada teman-teman Tionghoa yang lain. Akhirnya masuk. Kemudian saya lihat juga ada tokoh-tokoh masuk. Alifuddin El Islami, ada Syarif Antonio, apa semua. Itu setelah saya kan mereka semua. Nah, sekarang banyak tokoh-tokoh yang pada masuk. Ya Alhamdulillah. Jadi mereka ketemu hidayah dan mereka kembali ke agama leluhurnya. Kan agama leluhurnya ada yang Islam, ada yang Buddha di situ kan, ada yang Kristen juga. Campur. Nah sekarang ternyata di Xinjiang itu masih ada daerah Islam, Uighur itu daerah Islam, dan mereka lebih fanatik daripada di Indonesia. Makanan di situ restoran halal, halal semuanya ditulisnya. Nah itu setelah Pak Yusuf mualaf sama Buya Hamka, setelah itu belajar terus, dibimbing terus itu Pak? Proses dibimbing belajar. nggak berapa bulan terus beliau meninggal. Jadi ya yang penting nggak lama ya? Nggak lama, jangan. Jadi saya juga bingung di saat akhir itu bisa ngangkat saya sebagai anak. Dan alhamdulillah sekarang kita mau bilang apapun juga, saya dengan segala kekurangan saya, dengan segala hormat, saya menyandang nama Hamka, tidak pernah saya buat yang salah jalan. Dan akhirnya kita mengharumkan Islam, mengharumkan nama keluarga Hamka semuanya. Ya inilah berkahnya. Sampai sekarang keturunannya Pak Buya Hamka itu masih baik. Cucunya cicitnya. Jadi cucunya pernah kerja di saya, terus karena udah sepuh dia pensiun, terus cicitnya sekarang ya kerja di tempat saya. Gitu. Jadi kakak anaknya Buya yang satu Kak Aziza masih umur 83 tahun ada di dekat Meruya tinggalnya. Gitu. Dan kita komunikasi terus.